Maka di sini mari kita awal belajar tentang bagaimana adab sholat yang benar. Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah itu pernah duduk di depan masjid atau di serambi masjid. Tiba-tiba ada sahabat itu datang. Setelah sahabat itu datang, kemudian masuk ke dalam masjid, dilihat terus sama Rasulullah, dan sahabat itu sholat tahiyat masjid. Setelah selesai sholat tahiyat masjid 2 rakaat, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, wahai sahabat, kamu ulangi lagi sholatmu. Wahai sahabat, kamu ulangi lagi sholatmu. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena aku perhatikan sholatmu terlalu cepat dan kamu tidak bisa khusyuk dalam sholat. Dan kamu tidak bisa khusyuk atau belum khusyuk dalam sholat. Dan itu riwayat yang sahih, cerita-cerita yang benar. Kemudian mau gak mau sahabat itu mengulang kembali untuk sholat tahiyat masjid ketika awal kali kita masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kalian itu masuk ke masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, yang pertama kali harus kalian kerjakan itu adalah sholat 2 rakaat, namanya tahiyat masjid. Usolli sunnatat tahiyatal masjidi rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Setelah itu selesai, kemudian kalian niat iktikaf. Nawaitul iktikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Apa fungsinya iktikaf? Fungsinya iktikaf adalah diam dan gerak kita di masjid itu dinilai ibadah. Izati paham? Paham Izati? Sifati paham? Hah? Insya Allah. Kalau masuk masjid pertama kali apa yang kita kerjakan? Sholat istiqlam. Kok anak sholat istiqlam? Sholat apa ya? Loh, ketika kita masuk ke masjid tadi loh, sholat apa? Istighfar. Ya Allah, kono sholat istighfar dirinya. Insyaallah. Kayak Mas Rafi. Sholat tahiyat masjid. Nah, itu rada memper tahayat. Sholat tahayat ya, padahal tahiyatul masjid. Ya mending timbang dia istighfar. Sholat istighfar. Ya gak masalah. Setelah sholat tahiyat masjid, kemudian apa yang kita kerjakan lagi? Hidayah. Apa mang? Ya mbah mang apa? Iktikaf apa? Niat kok niat? Iya, niat iktikaf. Setelah niat iktikaf, kita sudah aman berada di dalam masjid karena semua gerak dan diam kita sudah dinilai ibadah dengan syarat 1, tidak keluar masjid. Kalau kalian keluar masjid lagi, harus masuk lagi niat iktikaf lagi. Kalau nggak begitu, maka sampean nggak ada nilai ibadah. Nggak ada nilai ibadah. Itu caranya begitu. Kok ngono? Ya karena iktikaf itu adanya hanya di masjid. Berarti kalau kita sudah keluar masjid, otomatis iktikaf kita sudah batal. Nah, kemudian sahabat itu kembali ya, dan mengikuti arahan dari Rasulullah. Dia melakukan sholat yang kedua kalinya untuk
mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat ke masjid. Wong kekhusyuan kok di dalam sholat. Kekhusyuan di dalam masjid lebih. Kekhusyuan di dalam sholat. Nah, agar kekhusyuan di dalam sholat itu terjadi, ada beberapa hal yang perlu dan harus kita kerjakan. Satu diantaranya sholat awal waktu. Itu loh ya. Bagian A itu sholat awal waktu. Enggak ada yang bisa mengalahkan kekhusyuan seseorang dalam mengerjakan sholat kecuali dia mengambil awal waktu. Itu pun dengan catatan tidak mengganggu yang lain. Mengganggu itu maksudnya bagaimana? Misalnya pas sampan krungu azan, di saat sampan isek mangan tengah-tengahan, ya entekno sik mangane. Aja langsung krungu azan pelencet, budal terus sembayang. Lah manganmu piye? Atau sampan ada di tengah-tengah jalan, pas lagi naik kendaraan rombongan pisan, krungu azan mencolot. Nah, ini kan mengganggu yang lain. Walaupun kita mengejar khusyuk, tapi bahayanya lebih besar. Mengejar awal waktu, tapi bahayanya kan lebih besar. Lah sampean rombongan numpak bis, terus mencolot ya mati situ. Jare alasane, aku nggodak waktu sholat awal, cek iso khusyuk, tapi sampean mengorbankan nyawa. Ceblok kok bis iki lho bayangno. Iku durung sepiro lah, nek kapan kus naik rombongan naik kapal. Kelem dipangan iwak. Kayak adik Kusnai. Begitu saking godake krungu adzan terus pengen nang cepet sholat, oleh ganjaran awal waktu, tengah kapal krungu adzan langsung jegur. Pinter sekali. Ya, itu namanya bunuh diri. Nah, di situ dijelaskan ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Karena suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling Allah cintai?" Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Ia bertanya, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Taat pada orang tua." Lalu beliau bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Ini sholat tepat pada waktunya. Orang yang mengabaikan serta menunda-nunda waktu sholat disebut Allah dan Rasulullah sebagai orang yang munafik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang cara sholat orang-orang munafik?" Orang munafik menunda-nunda sholat asar sehingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, ya. Artinya hampir tenggelam dan masuk waktu dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Nah, ini sholat maghrib. Ia melaksanakan sholat asar dan mematuk-matuk. Apa itu matuk-matuk itu? Dalam sujud seperti patokan-patokan ayam jantan. Ia tidak berzikir kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Itu ciri-ciri orang munafik dalam hadis ini dua. Satu, sering menunda-nunda sholat. Itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang munafik itu kalau sholat cepetnya luar biasa. War kayak pitik nyucuk. Kayak pitik cucuk-cucuk. Iku gambarannya sholatnya wong munafik. Orang yang nggak bisa dipegang janjinya, orang yang nggak pernah tepat apa yang dibicarakan.
Artinya apa? Artinya agar kita tidak masuk ke dalam kategori munafik, ketika nggak ada udzur apapun, sholat di awal waktu itu sangat menjamin untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau masih ada kerepotan, tidak di awal waktu kita pun masih bisa khusyuk. Kita pun masih bisa khusyuk dan mendapatkan khusyuan. Karena faktor khusyuk itu tidak hanya itu. Kadang-kadang awal waktu oke. Terus tempatnya juga oke. Kadang-kadang mau sholat ku no masjid kene karo no masjid Madinah kono ado. Isone khusyuk karo gak iku ya ado. Ini berarti faktor tempat. Saman sholat no jerone kamar karo no musola, itu khusyuknya sudah beda. Sholat no kamar, sholat no musola, sholat no masjid, ini nilai khusyuknya sudah beda. Sampai iso donga penak, maca Fatihah ya penak, iku nek sholat jamaah. Nek sholat ijen ya bar. Kadang-kadang ya ora rukuan bereng trainingan tok wis sembayang. Mbek kudungan ya enek sawedok ngono iku model. Wis pokoke sarungan tok ora usah ruko-rukoan ya enek kadang. Wes kadung gugup, wes dinteni kancane ape rombongan ape dolan. Salat yo gasak ber. Mari. Ya Rab ya. Pemene cah lanang kelasé kaya Raffi ini. Wes jak semayan gila iwak ngono wis bingung ya. Sembayang iki sarunge kuwalik bare. Cawepet pisan. Wes Rab, wes. Kok gelis men salat. Cak kene ya. Wes apal dongane ngene iki. Apal dongane San. Kok apal dongane sih? Khusyuke iki lho terus nondi. Nah, kekhusyuannya di mana? Kemudian yang kedua adalah tumak nina. Tumak nina itu tenang pada saat menjalankan sholat. Pikirannya ditata, hatinya ditata. Sehingga nggak ada urusan-urusan dunia yang masuk ke dalam otak ketika kita sudah berangkat sholat. Itu diusahakan betul. Misalnya sampean wis apene mangan ora sida digagalno perkara sholat aja. Mangano dhisik agek sholat. Sampean ada kerjaan yang belum selesai dan waktu sholat masih longgar, selesaikan dulu itu sesegera mungkin, baru kemudian sholat. Ada teman kamu yang datang, assalamualaikum, tok-tok pintu, kemudian masuk waktunya azan, kamu jawab juga waalaikumsalam, silakan masuk. Setelah masuk jangan kamu tinggal sholat dulu, tapi tanya dulu kepentingannya apa, kemauannya apa, ya, mau apa itu ditanya dulu. Setelah semuanya terjawab baru kalian sholat, aman. Tapi nek kapan begitu ada teman datang assalamualaikum pintu sampean buka, koncone mlebu terus sampean tinggal sholat, Allahu Akbar pikirannya sampean gak karo-karuan. Bukan caku nang ngene kok nang mlebu nek kono, nang mlebu nek kono. Nggawa kathokku bereng lho. Pikirane kacau. Sholat dalam keadaan pikiran kacau. Yang terjadi apa? Ya Fatihah gak diwaca. Dongane sujud ya ora diwaca. Dongane rukuk ya ora diwaca, tahiyat ya ora diwaca. Kabeh tidak terbaca. Akhirnya apa yang terjadi? Salat kita sia-sia. Makanya salat khusyuk tenang itu penting. Ya urusan sah ya sah-sah saja. Cuma ketenangan dan kekhusyuan tidak dapat diraih dengan hanya sholat yang tanpa adat etika. Kemudian khusyuk dalam sholat dengan senantiasa mengingat Allah. Usahakan dalam mengerjakan sholat hati kita berzikir. Hati ini loh ya, berzikir. Apa yang kita zikirkan? Allah, Allah, Allah. Selalu gitu. Mulai dari takbir sampai salam. Kalau bisa hati kita selalu berzikir kepada Allah. Walaupun lisan membaca Fatihah, lisan membaca doa iftitah, tapi hati kita selalu mendenyutkan kalimat Allah, 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 Allah.
Hebat sampean iso. Nek sampean iso salat model ngono iku wis top tenanan. Istilah saiki top markotop. Tenanan. Jos gandos kotos-kotos. Wis top markotop jos gandos kotos. Iku iso salat dalam hati kita tidak henti-hentinya mendenyutkan kalimat Allah. Allahu Akbar, atine iki sik muni Allah. Lesane muni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika wa ana umirtu wa ana minal muslimin. Terus atine tetep Allah terus tanpa putus. Apa tuh angel kira-kira? Apa tuh angel? Apa tuh angel? Apa tuh ngake Allahu Akbar krungu nek Twet, kadang-kadang mangkok dituthuk, teng. Pikirane wis berubah. Waduh, palik teko. Enake cah tuku pen. Lho salat kok enake cah tuku pentol. Ini artinya tidak khusyuk. Maka khusyuk itu sulit. Allahu Akbar, gerobyang ya jombul. Elah. Nek kapan cewek tok seneng ngomong wedhus ya wedhus ngono. Nah, ini loh ya, maka sholat khusyuk itu sulitnya bukan main. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah kita baca, kemudian langsung sambung dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apal amen? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca suratnya bagaimana? Sunnah. Sampai baca ya monggo, enggak dibaca enggak apa-apa. Tapi kalau sampai hafal surat Al-Qur'an mending dibaca. Apalagi di saat sholat jamaah waktunya longgar sekali. Loh. Aja meneng ae ngrungokno imam tok, nek iso barek maca surat. Lah sing paling sampean hafal kira-kira surat apa? Ya surat Quran sing paling ndek. Apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Boleh. Ada yang paling pendek lagi. Awal-awal surat. Yasin. Ndek lah. Baca surat tapi ya Yasin Shad. Bismillahirrahmanirrahim Nun. Enak iki kawitane surat mak Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Sing ra genah kuwi nek tepak surat Al-Kahfi macane kleru. Bismillahirrahmanirrahim kahaya asal. Tapi salah. Kahaya asal itu enggak ada. Kaf ha ya ain kaf ha ya ain. Nah, saya kira ada 3 itu yang perlu kalian pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.